Jaksa terima pelimpahan kasus korupsi alat kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Buru. Kejaksaan Tinggi Maluku menerima pelimpahan tahap 2 kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan atau alat penunjang medik mini Central Oxygen System pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buru tahun anggaran 2021. Pelimpahan dilakukan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku ke Kejaksaan Tinggi Maluku pada Kamis 9 Januari. Kepala Seksi Penuntutan Tipitsus Kejati Maluku, Rosali Afifuddin bersama tim Jaksa Penuntut Umum Gracia Haya, Nurnita Tehuwayo, dan Adrian Wahyu Ramadan menerima berkas tersebut di kantor Kejati Maluku. Dalam kasus ini, 3 tersangka ditetapkan yaitu IU, PLT Kepala Dinas Kesehatan atau Pengguna Anggaran, DS, mantan Kasubag Perencanaan dan Keuangan, serta pejabat penata usahaan keuangan SKPD, dan AS, pemilik rekening CV Sani Medika Jaya. AS diduga menjadi pihak yang menampung dana proyek tersebut. Menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Maluku, Ardi, proyek pengadaan alat kesehatan ini memiliki nilai 9,618 miliar rupiah. Namun hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menunjukkan kerugian negara mencapai 2,8 miliar rupiah akibat tindakan korupsi. Penuntut umum Kejaksaan Tinggi Maluku telah menerima penyerahan 3 tersangka beserta barang bukti terkait dengan dugaan korupsi proyek Alkes pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buru. Ya, hari ini tanggal 9 Januari 2025, Kejaksaan Tinggi Maluku telah menerima penyerahan tersangka dan barang bukti dari Diskrimkum Polda Maluku terkait dugaan perkara korupsi pengadaan alat kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Buru. Adapun inisial tersangka yaitu IU selaku PLT Kepala Dinas Kesehatan dan merangkap selaku pengguna anggaran, kemudian DS selaku ASN mantan Kasubag Perencanaan dan Keuangan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Buru, merangkap mantan pejabat tata usaha keuangan. Kemudian pemilik CV Sani Medika inisial AS. Ketiga tersangka ditahan di Rutan Kelas 2A Ambon selama 20 hari sejak 9 Januari hingga 28 Januari 2025. Sembari menunggu pelimpahan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon. Jaksa saat ini mempersiapkan surat dakwaan agar kasus segera disidangkan. Para tersangka diancam hukuman berdasarkan Pasal 2 Ayat 1, Jungto Pasal 18 Ayat 1, 2, dan 3, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Jungto Pasal 55 KUHP. Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan kerugian negara dalam jumlah signifikan.